Karena itu kami mau bersolat bagi Engkau. Terpuji dan termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Mari katakan samping kiri kanan, Yesuslah sahabat kita. Amin. Amin. Kalau sahabat dunia bisa mengkhianati, tapi sahabat yang tidak pernah mengkhianati hanya ada siapa? Tuhan Yesus. Sebut Yesus dengan kuat. Amin. Yesus. 1, 2, 3. Yesus.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bila kita boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan Allah di tempat ini, mari hamba yang bertugas kami persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat kebaikan itu. Sepanjang minggu ini kami boleh merasa Kau terus menuntun kami, Kau terus menolong kami, sehingga kami boleh memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni. Ini semua bukan karena kesetiaan kami, bukan juga karena kesalehan kami, tapi ini semua Tuhan karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Terlebih Tuhan, kami yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan-Mu, orang-orang yang Kau pilih dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat ibadah kami yang pertama. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, terima kami, hati kami, sehingga kami mendengar, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap hidup kami. Secara khusus hamba-Mu ini, hamba-Mu ini adalah orang yang paling berdosa di antara semua. Hamba-Mu adalah orang yang paling hina di antara semua. Hamba ada di tempat ini. Ini semua juga karena Engkau. Ini semua karena Kau Tuhan begitu baik, yang mengizinkan, memberikan kesempatan, bukan karena kehebatan Bapa, bukan karena keperkasaan Bapa. Ini semua karena kebaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Nah, saudara, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita boleh bertemu bersama-sama beribadah. Ini bukan karena kita itu adalah orang-orang yang saleh, bukan karena kita itu orang-orang yang baik, tapi ini semua karena memang Tuhan mencintai setiap kita. Amin. Nah, saudara, kembalilah pembina kita, saudara, itu mengajak setiap kita memasuki bulan Juni, saudara, agar setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga itu memiliki integritas, memiliki satu ketulusan, satu kejujuran, memiliki satu visi, satu misi, memiliki dasar yang kokoh untuk kita boleh menghadapi hari-hari yang kita tahu bukan semakin baik. Amin. Nah, saudara boleh lihat, boleh dengar di luar sana, saudaraku, apalagi tentang COVID dan saudaraku sudah macam-macam. Banyak daerah katanya sekarang, saudaraku, bahkan akan di lockdown kembali, macam-macam. Bahkan pemerintah secara khusus, saudaraku, itu melarang setiap orang, dengar, melarang setiap orang untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah kalau itu tidak begitu penting. Kalau itu tidak begitu penting, saudara. Nah, saudara, bayangkan hari-hari ini, saudara, yang kita hadapi bukan semakin baik. Kenapa ini terjadi? Ini penggenapan daripada firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Firman Tuhan sudah katakan, saudara, kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara akan temukan bahwa hari-hari yang kita lalui, saudara,
bukan semakin baik, tapi hari-hari yang kita lalui semakin jahat. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus memiliki satu dasar yang kuat. Nah, hari ini saudara, untuk menghadapi situasi yang tidak baik ini saudaraku, ini firman Tuhan sudah lama. Saya sudah janjikan sudah cukup lama ini firman Tuhan. Padahal beberapa hari yang lalu saudara, sampai tadi malam saya mempersiapkan itu, kita itu memiliki loving God. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tapi kenapa saudara, sepanjang jalan, bahkan sampai tadi juga ketika kita nyebar, Tuhan ingatkan saya, coba tolong sampaikan mujizat yang tersembunyi. Ini juga sudah lama saya janjikan di tempat ini, bahwa saya akan berbicara tentang mujizat di tempat yang tersembunyi. Amin. Nah saudara, mungkin ini saatnya saya harus menyampaikan. Karena untuk hidup saat ini saudara, kita butuh mujizat. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita lagi, saudara. Kalau pakai kekuatan kita saudara, maka banyak batasan-batasan sekarang. Banyak hal-hal yang melarang, mencegah buat saudara dan saya melakukan kekuatan kita, saudara. Saudara bisa lihat semua sekarang perkantoran, apalagi pemerintah saudara, mereka saudara itu kalau nggak vaksin, mereka dipersulit. Karena saya kemarin cerita. Jadi kalau udah vaksin, saya bilang, enggak, aku nggak mau vaksin. Istri gue aja vaksin. Kenapa istri gue aja? Karena di kantor dia jadi dipersulit. Artinya saudara, kita nggak bisa pakai kekuatan kita aja nggak bisa. Amin. Pakai kepintaran kita aja nggak bisa. Semua sekarang sudah di-manage. Amin. Itu sebabnya saudaraku, hari-hari ini kita sangat butuh mujizat. Ya kita lihat Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Kita sama-sama baca. 3, 2, iya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah saudara, hari-hari ini saudara, kita sangat butuh yang namanya penyertaan Tuhan itu saudara. Kita sangat butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Saudara bayangkan, Yesus saudara, dia melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap pelayanannya saudara. Dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Itu juga saudara, Alkitab mencatat dia butuh pertolongan daripada Tuhan. Amin. Nah saudara, buat setiap kita yang hadir pada hari ini saudara, sebetulnya maaf ya, pelayan musik nggak boleh tinggalkan musik. Sebetulnya sudah nggak boleh. Karena saudaraku, sebetulnya gereja kita ini kan punya DNA ujian, penyembahan, dan doa. Jadi saudaraku, ini musik harus mengalir saudara. Ya, nah kalau sakit ya digantikan. Memang musik hari ini saya lihat kurang saudara. Bassnya nggak ada. Lebih bagus Bapak apa tadi suruh main bass aja. Atau kalau
ini dibantu dengan gas dari ibu. Jadi ke depan seperti kemarin kita sangat dipermalukan ketika Bapak apa datang, Pak siapa? Yang dari Batam? Pak Supriyadi. Ketika Pak Supriyadi datang, itu pada season yang kedua kebetulan Doni yang naik keyboard. Kalau season yang pertama itu karena Pak Sirait dia masih bisa iringi. Jadi memang gereja kita karena punya DNA itu musik apa pujian penyembahan, kita itu musik penyembahan itu terus berkembang. Jadi saudaraku, setiap ada yang mendukung firman Tuhan itu saudaraku dengan pujian penyembahan itu dikumandangkan. Nah ketika season yang kedua Doni yang melayani, Doni kan baru belajar, maka saudaraku mana? Nah kita di situ dicas, kita juga gimana? Karena memang saudaraku, kalau gereja kita hamba Tuhan dari gereja kita itu saudaraku setia, sampaikan firman dia pasti. Ya saya berdoa minggu depan ini ada perbaikan. Ya biar koordinator di tempat ini itu memperhatikan hal tersebut. Karena saudara ini mendukung ibadah saudara. Ini mendukung ibadah. Ibadah kita bukan stagnan. Ibadah kita nggak biasa-biasa saudara. Bagaimana ibadah kita itu bisa luar biasa saudara. Bisa luar biasa dengan cara apa saudara? Sebetulnya saya masih banyak harus berkata tentang imam musik itu. Tapi nanti Tuhan berikan waktu, karena gak mungkin saya bicara tentang imam musik di depan jemaat semua. Nanti imam musik parah, imam musik malu. Kalau Tuhan izinkan nanti saya sudah bicara. Kemarin ketika Pak Marganda itu berbicara tentang tata cara ibadah, mulai dari doa, kebetulan dia koordinator doa, terus imam musik, itu semua dibahas. Jadi kita juga, saya menyayangkan undangan itu tidak disampaikan ke kantor, biar aku kata sudah bisa hadir. Paling tidak imam musik sama berdoa bersama. Karena ada hal tertentu saudaraku yang masih banyak yang salah kita lakukan. Artinya saudaraku, kita memang harus satu. Jadi gak bercabang-cabang. Sehingga saudaraku, kalau firman Tuhan katakan gini saudara, 2-3 orang bukan hanya berkumpul, tapi berseru meminta, maka saudaraku, Tuhan bukan hanya hadir, tapi dia juga pasti mengabulkan. Amin. 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 Nah firman Tuhan saudaraku, tidak pernah itu bohong saudara, tidak pernah gak digenapi. Kelebihan Tuhan dari siapapun itu saudara, setiap firman yang dia sampaikan saudara, dia pasti genapi. Nggak pernah gak digenapi saudara. Bahkan buat saudara dan saya. Loh, kalau memang firman Tuhan digenapi, bahwa Tuhan berjanji akan memberkati setiap umatnya, kenapa aku gak diberkati? Oh, masih banyak. Ada yang perlu juga kita perhatikan. Amin. Nah, salah satunya ini, karena tadi saya sudah mulai dari jam 10.45, sudah 15 menit. Oke, baik saudara. Nah saudaraku,
Jadi saudara, untuk kita bisa memiliki atau mendapatkan saudaraku itu berkat dari tempat yang tersembunyi itu saudara, kita juga harus mengerti bahwa setiap orang Kristen itu harus memiliki, harus mendapat yang namanya keselamatan. Amin. Tanpa keselamatan saudaraku, kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Kita ini gak bisa mengharapkan kebenaran firman Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita. Gak bisa. Kita harus dapat terima keselamatan. Nah, keselamatan ini saudaraku ada 3 dimensi, yaitu masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Itu keselamatan saudara. Nah, kalau yang masa lalu saudaraku, saudara dan saya itu diselamatkan. Amin. Itu keselamatan masa lalu. Saudara dan saya diselamatkan. Kita ini diubahkan, dipulihkan. Amin. Nah, keselamatan saudaraku, masa sekarang yang sedang kita jalani ini saudaraku, nah ini perjuangan. Kita berusaha terus untuk diselamatkan. Kita berusaha terus untuk dipulihkan. Kita berusaha terus untuk diubahkan. Ini keselamatan yang sekarang saudaraku, yang sedang kita jalani. Kalau masa lalu saudaraku itu gampang. Kita terima, bertobat, terima keselamatan, baptis, saudara. Maka semua pelanggaran masa lalu kita itu saudara itu sudah dihapus. Tapi saudara, masa sekarang ini butuh perjuangan. Karena kita terus berusaha, terus saudara. Amin. Lalu keselamatan masa yang akan datang saudaraku, yaitu saudaraku ketika Yesus datang. Maka saudaraku, kita ini memiliki tubuh yang diubahkan. Amin. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Itu keselamatan yang akan datang. Nah, jadi keselamatan yang sekarang ini saudara itu butuh perjuangan yang cukup ekstra saudara. Karena apa saudaraku? Banyak godaan, banyak tantangan saudaraku yang harus kita hadapi. Ketika kita terpeleset lagi saudaraku, maka kita butuh pengampunan, kita butuh dari Allah. Amin. Dan saudara nanti bisa baca di Roma 8 bagaimana tentang keselamatan itu saudara. Nah, saudara, jadi kita jangan hanya terima keselamatan masa lalu saja, tapi kita juga harus perjuangkan keselamatan kita di masa-masa sekarang yang sedang kita lalui saudara. Nah, kita untuk bisa mengikuti, untuk bisa hidup di masa-masa yang sekarang ini saudara, tiap-tiap hari kita butuh yang namanya pertolongan daripada Roh Kudus. Amin. Kita butuh pertolongan Roh Kudus saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa tolong saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak tahu mau bicara kemana. Itu sebabnya saudaraku, saat di rumah, saat kita ibadah, kita itu harus benar-benar muji, nyembah. Kita itu harus benar-benar belajar kepada Tuhan. Karena tanpa itu saudara, kita nggak punya pegangan. Saya ngomong gini, kita dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara nggak dalam kebenaran, kalau saudara itu nggak suka nyembah, kalau saudara itu nggak suka muji Tuhan, bagaimana Roh Kudus mau menuntun, menolong saudara? Tapi ketika saudara kita mau memuji, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka saat itu saudara, Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya. Amin. Amin. Tanpa itu saudara, kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi saudaraku, saat itulah kita mengalami yang namanya penyucian hati. Saat yang baik itu saudaraku, saat kita muji itu saudara. Makanya saudaraku, kenapa orang ketika muji, nyembah Tuhan dia bisa nangis?
Saudara, kalau saudara berasal dari gereja yang lama seperti saya dari GKI, tidak pernah di gereja saya dulu ada orang nyanyi nangis. Tapi saudara, kenapa di gereja ini banyak orang, saudara, ketika dia nyembah muji Tuhan, dia nangis. Karena dia mengalami satu penyucian. Amin. Dia mengalami satu pengubahan dalam hidupnya, saudara. Dia mengalami sesuatu yang baik. Dia menyadari bahwa sesungguhnya dia nggak bisa apa-apa. Makanya dia nangis. Dia sadar, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Engkau. Itu sebabnya, saudaraku, dari awal saya berbicara, kita nggak bisa lagi memakai kepala kita. Kita butuh mujizat. Amin. Itu menjalani hari yang jadi, kita butuh mujizat. Tanpa mujizat, saudara, kita nggak bisa berapa-apa. Nah, saudara, untuk bisa Roh Kudus itu, saudaraku, memenuhi setiap kita, maka kita butuh yang namanya keintiman. Kita butuh keintiman, kita butuh kedekatan dengan Tuhan. Amin. Saudara, ibadah seperti ini, saudaraku, saudara belum tentu bisa intim, bisa dekat dengan Tuhan. Suami istri juga, saudaraku, belum tentu suami dan istri itu bisa dekat, bisa intim. Belum tentu, saudara. Ya kan? Belum tentu, saudara. Suami istri. Jadi untuk bisa kita intim itu, saudaraku, satu-satunya cara kita itu belajar mengaji, doa, belajar berkomunikasi. Sehingga kita, saudaraku, memiliki satu kerinduan. Yuk kita lihat Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah, saudara, kalau kita bisa intim, dekat dengan Tuhan, maka dengar, saudara, Allah akan membawa kita, saudara, untuk terus ada dalam baiknya, saudara. Nah, di dalam baik Allah itu, saudara, di dalam rumah Tuhan, saudara dan saya banyak mendapatkan kebaikan. Di dalam rumah Tuhan itu, saudara, itu tersedia ada berkat luar biasa. Bukan hanya berbicara tentang berkat rohani, saudara, tapi juga berbicara tentang berkat jasmani. Berbicara juga, saudara, tentang berkat sosial. Jadi berkat itu, saudara, itu bisa kita dapat. Itu hanya di baiknya Tuhan. Amin. Itu bisa kita dapat di rumahnya Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, ketika saudara masuk dalam hadiratnya Tuhan, saudara, maka saudara, di situ saudara bisa merasakan kehangatan, kebaikan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kapan saudara bisa merasakan ini, saudara? Saat saudara belajar untuk menyembah, belajar untuk memuji, belajar untuk berdoa. Kita gak hanya sekedar mengetahui, saudaraku, doa itu, saudaraku, orang banyak berbicara tentang bagaimana kita bisa berbicara, membangun hubungan kepada Tuhan. Tidak sekedar itu, saudara. Saudara jangan heran, kenapa doa itu orang-orang, saya gak katakan di sini, di tempat lain, saudara, doanya gak kejawab-jawab. Karena saudara itu gak memiliki keintiman. Amin. Gak berusaha untuk bangun satu mesbah.
kita harus berusaha bangun satu mesbah di rumah. Kalau ibadah itu di gereja itu, tapi di rumah kita juga perlu bangun mesbah pagi-pagi. Yesus sendiri bangun mesbah. Kalau saudara baca, Yesus saudara pagi-pagi benar, dia sudah menyediakan waktunya untuk menghadap Bapa. Saudara bayangkan Yesus, dia beri contoh. Bukan hanya dia berkata, aku ini anak Allah, tapi dia beri contoh. Demikian juga kami, saudara. Kami tidak hanya sekedar ngomong ini, kami nyampaikan bangun mesbah. Kalau kami gak bangun mesbah, jadi kami gak hanya sekedar ngomong, saudara. Kami terus bangun mesbah pagi-pagi benar. Kami ini saudaraku sebelum memulai aktivitas kami bangun mesbah, kami muji, kami nyembah, kami doa. Dan ini bukan berlangsung baru, ini sudah cukup lama, saudara. Kalau kami menyaksikan kehidupan kami, saudaraku, itu sangat-sangat butuh waktu yang cukup lama, saudara. Tapi saya percaya di tempat ini juga saudara banyak yang bangun mesbah di rumah. Amin. Tanpa kita bangun mesbah, saudara, kita nggak bisa memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Karena saudaraku, Tuhan katakan saudaraku, Tuhan yang membawa saudara dan saya itu boleh dekat kepada Tuhan. Amin. Matius 6 ayat 6. Nah, saya mau berbicara tentang tempat yang tersembunyi mulai dari sini, saudara. Dengar. Tetapi jika engkau berdoa, ini penting. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, saudara, orang banyak salah. Masuklah dalam kamarmu. Ini bukan arti secara harfiah, saudara. Ini berbicara tentang masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu, saudara. Ini berbicara bagaimana kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Bukan saudara itu, aku setiap hari berdoa, buka pintu, masuk kamar, tutup pintu. Kok doaku? Bukan bicara seperti itu saja, saudara. Tapi yang dimaksud, saudaraku, saya akan lanjutkan dulu. Kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dengar. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Nah, saudaraku, ini berbicara tempat yang tersembunyi itu, saudaraku. Bagaimana kita, saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, ini gambaran, saudaraku, masuk kamar itu gambaran, saudaraku. Kita bisa mendapatkan tempat yang sunyi. Kita bisa mendapatkan tempat yang khusus. Kita bisa mendapatkan tempat yang bisa kita itu berdoa, kita itu bisa menyembah, nggak ada yang ganggu. Tapi sesungguhnya, saudara, tempat yang tersembunyi yang dimaksudkan ini, saudaraku, adalah hadirat Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu, saudara? Ini berbicara tempat yang tersembunyi itu, saudara. Maka saya, saudaraku, digambarkan dengan buka pintu kamarmu, masuk lalu tutup. Yang artinya, saudara, cari tempat. Amin. Cari tempat yang bisa membawa saudara itu masuk dalam hadiratnya Tuhan. Jadi tempat yang tersembunyi itu, saudara, itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa sujud, kita bisa nyembah, kita bisa muji Tuhan itu di tempat yang tersembunyi itu, dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu, saudara. Amin. Dan tempat ini juga, saudaraku, kita bisa muji, nyembah Tuhan di tempat yang tersembunyi. Tutup kamarmu, saudara. Artinya, saudara tutup dari lingkungan saudara, dari tetangga kiri, kanan, muka saudara. Amin. Saudara fokus. Kalau kita fokus, saudara, menyembah Tuhan, maka kita gampang masuk dalam hadirat Tuhan.
Makanya saudaraku, saudara boleh lihat dalam ibadah kita saudara, ada yang bisa kepada Roh Kudus, ada yang tidak. Sedikit yang kepada Roh Kudus, banyak yang tidak. Karena apa? Sedikit yang ngerti untuk masuk ke dalam. Sedikit yang mengerti saudaraku untuk masuk dalam kamar itu dan menutup pintu. Sedikit yang ngerti. Tapi hari ini saudara, saya mau berbicara tempat yang tersembunyi itu kepada saudara, biar saudara bisa masuk ke dalam tempat yang tersembunyi itu. Amin. Sehingga saudaraku, ketika saudara muji nyembah Tuhan, saudara benar-benar ketemu dengan Tuhan. Saudara benar-benar rasakan hadirat Tuhan. Saudara benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu begitu adanya. Tidak seperti kata orang, kata Alkitab, saudara. Tapi kita memang merasakan, saudara. Amin. Amin, saudara. Loh, saudara, saya sebagai pembicara saudaraku, bukan berarti ketika menyampaikan firman ini saudaraku, itu gak nendang. Dia juga pasti nendang. Itu sebabnya saudaraku, firman itu tajam seperti pedang bermata dua. Makanya saudara, ketika saudara menyampaikan, saya beritahu buat hamba Tuhan yang tempat ini, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara menyampaikan firman Tuhan, saudara jangan jadi tentara. Saudara tahu tentara? Saudara, tentara itu kan tembak-tembakan. Dor. Ya kan? Tentara itu tembak-tembakan, saudara. Dor. Jadi saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu nembak. Biar firman itu nembak, saudara. Jangan kita punya niat mau nembak. Amin. Sehingga firman itu hidup, saudara. Tapi kalau kita sudah punya niat mau nembak, si Polan semalam dia begini-gini sama aku, ini saatnya. Aku gak berani ngomong sama dia. Ini saatnya aku menyampaikan di depan. Kalau saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara mau jadi tentara, maka saudara itu lapar. Sekarang ada saudaraku sudah diumumkan sama NASA, siapa yang mau masuk angkatan darat katanya gratis. Kalau ada yang bayar katanya lapor sama mereka itu. Nomor HP-nya kemarin tertera. Kenapa? Kalau ada yang bayar. Kalau saudara memang mau nembak. Amin. Amin, saudara. Jadi saudaraku, ketika firman Tuhan mau disampaikan, itu firman Tuhan itu dia tajam seperti pedang bermata dua. Amin. Dia bukan hanya nembak yang tegar, tapi dia juga nembak membelah yang berbicara. Amin. Pada minggu yang lalu saudaraku, ada beberapa minggu yang lalu, ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja kita yang Karawakan, saudara, kalau Tuhan untuk saya saudaraku itu berbicara tentang utang piutang. Tentang utang piutang. Saudara tahu, begitu saya selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, memang saya di tempat ini juga sering menyaksikan usaha kita beberapa waktu yang lalu itu mengalami profiling, saudara, sehingga kita banyak butuh dana dari donasi teman-teman. Nah, saudara, salah satu donatur kita, dia tahu saya udah bisa dikembalikan utang. Nah, saudara, saya mau nyampein tentang utang piutang. Donatur kita itu saudara, dia minta uang ini kembali. Nggak usah semua, sebagian aja berapa yang ada. Terus saudara, kita udah nyampein. Lalu terus artinya apa, saudara? Nah, ini firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Nah, ketika kita sampaikan, ketika di tempat ini saya katakan saudaraku bahwa ada berkat di tempat tersembunyi itu, saudara. Tapi juga saudaraku, itu buat saya, itu juga ada yang membelahnya. Kira-kira berkat di tempat tersembunyi itu
yang kamu baru sampaikan itu buat kamu itu seperti apa? Tapi yang terbaik, saudara, ketika kita mengerti tentang kebenaran, walaupun saudara ada badai, ada goncangan, saudara, maka kita tetap kuat, kita tetap sukacita, kita tetap tenang. Amin. Amin, saudara. Loh, coba kalau nggak dalam Tuhan, saudara, wah, baru aja nyampaikan, tahu baru ditagi, apa enggak? Apa? Amin. Jadi hari ini juga saudara, ketika mungkin saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, oh saudara, Tuhan itu mau gini saudara, Tuhan maunya dia uji. Kira-kira kamu ini sudah dengar tentang itu, kamu kuat nggak? Kamu bisa nggak? Kamu mampu nggak? Nah itu Tuhan. Jangan kamu hanya dengar, tapi nggak melakukannya. Jadi saudaraku, maaf kalau saudara ada perusahaan-perusahaan, kalau saudara punya utang, ada yang nagih utang, jangan marah saudara. Sukacita aja. Artinya apa saudara? Kalau ada, karena kita kan anak Tuhan, ada orang yang seperti itu saudara, berarti Tuhan memberikan. Amin. Amin saudara. Tuhan mau berikan. Dia hanya mau lihat hati saudara itu seperti apa. Bersandar sama Tuhan, atau bersandar dengan kekuatan, dengan pengetahuan, atau bersandar dengan teman, dengan keluarga. Saudara, saya sudah berkali-kali menyampaikan, ketika saudara bersandar di luar daripada Tuhan, yang saudara dapat kekecewaan. Amin. Tapi ketika saudara bersandar pada Tuhan, maka saudara dapat yang pertama sukacita, ketenangan. Itu saudara. Amin. Nah, saya lanjutkan. Kita mau lihat Mazmur 91 tadi udah, Mazmur 6, Matius 6 ayat 6. Nah, tempat tersembunyi itu saudaraku, itu bicara hadirat Tuhan. Jadi saudaraku, jangan nanti ada punya pengertian masuk kamar doa, kok nggak dijawab-jawab. Arti yang sebenarnya saudaraku, masuk kamar, tutup pintu, kita itu cari tempat yang kita bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara artikan secara kasat mata atau secara jasmani atau secara apa gitu. Tapi yang paling penting kita punya bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Karena dari tempat itulah Tuhan sedang melihat. Tapi orang itu, maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Amin. Jadi kalau kita bisa masuk hadirat Tuhan, maka Tuhan lihat saudara dan saya, oh dia benar ibadahnya, dia benar ibadahnya, dia benar muji, dia benar Tuhan. Kadang-kadang saudara jangan pikirkan karena pintarnya saudara berkata-kata untuk berdoa, lalu saudara anggap doa saudara itu sampai kepada Allah didengar. Sementara Yesaya mencatat saudara itu yang menghalangi doamu itu adalah dosa. Amin. Dosa yang menghalangi. Nah, saudara, kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 3-4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dan pada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Nah, ini firman ini saya sangat suka firman ini, saudara. Ini berbicara tentang seorang janda. Janda ini saudaraku, jandanya hamba Tuhan. Lalu saudaraku,
ketika saudara itu penagih hutang itu datang untuk nagih hutang saudara, maka janda ini kemana harus pergi? Lalu ketika itu dia tahu ada seorang nabi yaitu Elisa, maka dia mengadukan perkaranya kepada Elisa, sehingga Elisa saudara itu menyampaikan perkaranya kepada Tuhan. Lalu saudara itu Elisa berkata kepada janda, pinjam bencana-bencana, pinjam tempat-tempat, pinjam perpayaan. Mungkin kalau bahasa sekarang itu pinjam drum. Saudara tahu? Oh ya, ini juga firman yang saya sampaikan kemarin, cuma bukan di sini, bukan tentang berkat dari tempat yang tersebut. Nah, saudara bayangkan saudara, ini saudara janda ini cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara tahu? Saya mau sampaikan gini lagi saudara. Saudara jangan sepele dengan apa yang saudara miliki, sepertinya kelihatan kecil. Bisa nangkap? Saudara jangan sepele dengan apa yang saudara miliki, sepertinya itu tidak berharga. Tuh, sedikit minyak dalam buli-buli itu berharga. Berharga nggak? Nggak berharga saudaraku. Lawang minyak sedikit dalam buli-buli kok. Apa harganya ini? Nggak ada harganya saudaraku. Dipakai sekali masak juga bisa kurang atau bisa juga pas. Namanya sedikit dalam buli-buli. Amin. Nah, yang saya mau katakan saudaraku, yang kecil yang saudara miliki itu saudara jangan sepele. Saudara jangan beranggapan ini kecil, nggak ada harganya. Nggak bisa ini bayar utangku. Nggak bisa ini berkati aku. Jangan sepele. Tapi saudara, ketika saudara katakan, ini Elisa bertanya sama cewek, apa yang kau punya? Hari ini juga saudara berbahagia. Ada dua firman yang saya sampaikan, ada dua pengertian yang saya sampaikan. Hari ini kita mau tanya sama saudara, apa yang saudara punya? Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ketika Elisa bertanya kepada cewek, apa yang kau punya? Aku hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau dipikir saudara, minyak ini tidak bisa bayar utang. Tapi saudara bisa katakan, pinjamlah, pinjam tempat yang banyak. Dan bisa pinjam tempat yang banyak dari belakang. Lalu saudara yang tidak berharga ini saudara bisa bayar utangnya. Nah saudara, saya tidak mau secara rinci membahasnya, tapi saya mau katakan saudara, utang janda itu besar, utang suaminya besar, sehingga saudara itu yang punya utang itu sampai mau ambil anaknya untuk dijadikan bunga untuk bayar utangnya. Artinya saudara, utang janda itu besar. Amin. Yang kecil itu saudara itu bisa bayar utang yang besar. Lalu punya sisa saudara, Alkitab mencatat sisanya itu saudara mereka pakai untuk biaya hidup mereka. Jadi jangan sepele dengan hal yang kecil. Amin. Nah, tapi hari ini saudara dengan hal ini saya mau ngomong, kalau mau ibadah saja. Saudara, nggak perlu kita ibadah harus jadi pokok emas. Nggak perlu kita ibadah saudara harus biar dibilang orang, wih yang rajin ibadah. Amin. Jadi kalau saudara mau ibadah saja. Jangan saudara ibadah mengharapkan satu pujian dari Allah. Biar dikatakan saudara orang yang rajin ibadah saudara. Atau saudara percaya, saudara nggak akan pernah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara nggak akan pernah mendapatkan tempat yang tersembunyi. Tapi ketika ibadah, saudara memang mau ibadah,
benar sungguh mau ibadah, tulus mau ibadah, maka benar saudara dalam setiap ibadah dengan gampangnya saudara akan masuk hadirat Tuhan, sehingga saudara bisa merasa bahwa Tuhan itu ada. Amin. Amin saudara. Nah, 2 Raja-Raja 4 ayat 32, 33. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoa ia kepada Tuhan. 34. 32, 33. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Nah, saudara, dari tempat yang tersembunyi itu ada mujizat. Amin. Dari tempat yang tersembunyi saudara itu ada terobosan. Nah saudara, kalau saudara baca ayat ini saudara, ini berbicara tentang seorang anak yang sudah mati. Anak yang sudah mati. Lalu saudaraku, orang tuanya mengadukannya kepada Elisa. Maka Elisa saudaraku, dia masuk ke dalam kamar, dia berdoa. Artinya saudaraku, Elisa saudaraku masuk dalam hadirat Tuhan. Dia minta kepada Tuhan agar anak ini dihidupkan. Dan saudara, dan kita mencatat saudara, kalau saudara nanti baca yang 34 seterusnya saudara, anak ini hidup. Anak ini hidup saudara. Artinya saudara, dari tempat yang tersembunyi itu saudaraku, maka mujizat Tuhan, terobosan, kerinduan kita saudaraku, maka itu Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Amin. Jadi saudaraku yang selama ini kita salah saudaraku, mungkin muji Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, adalah kita tidak di tempat yang tersembunyi. Kita tidak masuk dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Sehingga saudaraku, Tuhan tidak melihat di tempat yang tersembunyi. Tapi saudaraku, kita berdoa saudaraku, kita dalam hadiratnya Tuhan, di tempat yang tersembunyi itu saudaraku, maka terobosan terjadi, mujizat terjadi, kebaikan terjadi, berkat terjadi, apa saja yang kita minta terjadi. Amin. Ini luar biasa saudara. Jadi itu bisa itu saudara, ketika kita sering masuk dalam tempat yang tersembunyi, maka akan muncul yang pertama jadi saudara, kita miliki yang namanya karakter Kristus. Amin. Karakter Kristus itu peduli satu dengan yang lain. Karakter Kristus itu saudara suka tolong. Karakter Kristus itu saudara mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jadi saudaraku, dengar saudara, saya sering katakan gini saudara, sama istri saya, sama teman-teman, sama semua saudaraku. Apalagi di gereja kita banyak yang anak-anaknya sekarang yang sedang terikat narkoba. Saya bilang gini saudara, kalau kita mau paksain untuk anak itu berubah, sampai bungkuk juga nggak berubah saudara. Ya memang siapa sih orang tua yang mau anaknya nakal, apalagi tersandung narkoba? Nggak ada ya Pak. Semua orang tua maunya anaknya baik. Amin. Pasti semua orang tua maunya anaknya itu benar, sekolahnya juga luar biasa. Itu maunya orang tua. Tapi yang lebih baik saudara, kalau kita mau maksain anak itu seperti yang kita mau, yang ada saudara, kami ada istilah gini, istilah baru. Kalau muda-mudi saudara itu mendem apa yang jadi keinginannya, entah itu pacar, entah itu apa saja saudara, maka yang timbul jerawat. Ya kan? Mudah-mudi ya kan? Kalau saudara pendam-pendam, mungkin kerinduan saudara apa saja,
yang timbul jerawat, ya kan? Nah, orang tua ini dengan orang tua. Kalau saudara pendem-pendem saudara, yang timbul itu saudara, maka kelumpuhan, stroke. Amin. Kalau saudara pendem-pendem, yang timbul itu stroke. Saudara mengumandangkan kuat-kuat anak begini kepada siapa? Amin. Tapi dia berdoa, ketika saudara masuk ke tempat yang tersembunyi, saudara merasakan hadirat Tuhan itu, saudara tak ada berdoa. Tuhan sendiri yang mengubahkan semuanya. Amin. Tuhan yang mengubahkan semuanya, saudara. Bukankah Alkitab mencatat, saudara, bahwa saudara dan saya itu sudah dipilih jauh sebelum saudara dan saya itu. Amin. Cuma prosesnya, saudara, kadang kita nggak kuat. Apalagi proses tentang anak kita nggak kuat. Kami punya pengalaman tentang anak, saudara. Ketika ya namanya STM ya, anak STM itu paling nakal. Kalau anak saudara dilarang, karena waktu itu dia punya sepeda motor, saya pikir ini anak gimana gitu, baik. Ternyata saudara, sepeda motornya waktu itu saudara udah termasuk tahun tua, tapi dipakai trek-trekan saudara, pakai trek-trekan, balap liar saudara. Nah, saya terkejut ketika temannya bilang taruhannya 50.000. Setiap hari saudaraku minta dari mamanya ini 100.000 untuk perbaikan motor ini, saudara. Entah apanya saja diperbaiki, saudara. Ketika saya tahu 50.000 taruhannya, saya tak aduh, ini anak. Luka saja berapa? Gak usah bicara tentang kerusakan motor. Luka saja sudah berapa? Apalagi bicara tentang patah tulang sudah berapa? Saya bilang sama anak saya, nah, kalau taruhannya 50.000 sama ayahnya, tapi kalau taruhannya 1 juta udah main sama aku. Loh, kalau dilarang jangan, tambah jadi. Nah, saudara tahu akhirnya seperti apa? Gak apa, saudara. Dia berhenti, saudara. Dia bilang sama orang tuanya, sama mamanya, ya kereta aku ganti aja lah. Saya pernah pakai kereta ini, saudaraku. Ketika saya melayani ke ada tempat kita juga namanya Nabara, itu jaraknya paling ada 15 km, saudara. Loh, kereta saudaraku diisi 10.000, untuk PP sudah lebih. Ya, saya masih sampai setengah perjalanan, saudara. Karena waktu itu kereta saya rusak atau gimana. Saya pakai kereta dia, saudara. Belum sampai setengah perjalanan, bensinnya habis. Loh, ini apa ini? Saya perhatiin. Saya lihat karburatornya udah sebesar gini, saudara. Wah, ini karburator apa? Saya lihat-lihat, ternyata pakai karburator King. Aduh, saya dorong. Mungkin gak lama ada teman. Loh, mau kemana? Oh, ini habis bensin. Oh, itu. Belikan bensinnya. Belikan bensinnya. Sampai tempat tujuan saya isi lagi 20.000. Saya pikir saya biar bisa pulang. Nah, saudara, anak kalau dilarang, saudara, tidak mau. Jangan larang anak, saudara. Udah suruh aja, saudara. Suruh aja. Anak saya nggak saya larang, jangan trek-trekan. Cuma saya bilang, kalau 50.000 jangan. Dan ada contoh-contoh lain dari saudara. Saya nggak larang. Saya bilang, tapi kalau saya tahu, saya tangkap polisi. Gak apa-apa, lakukan aja, saudara. Berarti, kalau saudara mau, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Masuk dalam hadirat. Amin. Di tempat kita sebut itu, saudara, ada banyak berkah. Amin. Nah, jadi seberapa dekatnya ada dengan Tuhan itu dapat diukur dari hal yang seperti ini, saudara. Yang pertama, ini saudara juga tertarik. Apakah Anda bisa mendengar
suara Tuhan berbicara. Saudara jangan katakan mustahil. Jangan katakan mustahil. Tidak ada yang mustahil. Apalagi Tuhan berbicara kepada saudara. Tapi karena saudara tidak dekat kepada Tuhan, maka mustahil. Nah saudara, Tuhan bisa berbicara kepada saudara dan saya. Ini dari banyak cara. Bisa dari cara langsung, dari hati saudara, dari mimpi, atau juga saudara dari kebenaran firman Tuhan seperti ini. Amin. Jadi banyak cara Tuhan. Jadi jangan katakan tidak mungkin. Hanya saudaraku, seberapa dekat kita kepada Tuhan, sehingga ketika firman disampaikan kita nangkap nggak? Atau firman itu nolak sama kita? Berarti kita nggak dekat sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang kedua saudaraku, apakah Anda bisa mengenal atau merasakan hati Tuhan ketika saudara berkata-kata? Nah saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, ketika saudaraku kita mau nipu, di sini sudah nolak. Ketika kita mau katakan yang tidak baik, di sini sudah nolak. Amin. Karena apa? Karena kita dekat kepada Tuhan. Yang ketiga saudaraku, apakah Anda bisa merasakan kehangatan hadiratnya? Saudara bisa mudah masuk ke dalam. Itu tadi. Saudara ketika tutup pintu itu, saudara bisa fokus kan? Bisa masuk ke hadirat Tuhan kan? Nah kalau saudara bisa masuk ke hadirat Tuhan, berarti saudara itu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Amin. Saudara orang yang memiliki kedekatan kepada Tuhan. Nah saudara, untuk bisa melakukan 3 hal ini saudara, ada 3 T. Ini catat saudara. Ada 3 T yang perlu kita ingat. Yang pertama saudaraku, yaitu time. Apakah saudara punya waktu untuk Tuhan? Kalau saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, saudara bukan orang yang dekat kepada Tuhan. Amin. Nah yang kedua saudaraku, apakah saudara itu suka ngomong sama Tuhan, suka berbicara kepada Tuhan? Nah yang ketiga saudaraku, yaitu trust. Apakah Anda itu percaya kepada Tuhan? Atau saudara percaya kepada Tuhan, kekuatan kita? Kan dari awal sudah saya bilang saudara, kita di akhir-akhir zaman ini saudara, hidup seperti zaman sekarang, kita tidak bisa lagi pakai kekuatan. Tapi ini tidak bisa saudara. Kita harus percaya. Amin. Jadi 3 T ini saudara itu perlu kita klaim, kita pegang saudara. Time, thought, dan trust. Kita punya ini. Kalau saudara punya ini saudara itu, maka kita itu, yang saya mau katakan gini, kita bisa dekat dengan Tuhan sepanjang saudara. Ada juga 3 hal saudara. Yang pertama, Anda mengingini itu dekat atau tidak? Tuhan tidak pernah maksa saudara mau dekat sama Tuhan atau tidak. Tapi saudara, kita mau dekat sama Tuhan, itu dari pribadi. Makanya saudara, jangan berharap saudara doanya bisa dijawab. Jangan berharap saudaraku anak-anak saudara bisa baik. Jangan berharap saudaraku usahaku bisa begini. Tapi saudara tidak menginginkan untuk berdekatan kepada Tuhan. Amin. Nah yang kedua saudaraku, Anda mau memutuskan untuk dekat sama Tuhan. Keputusannya di tangan saudara sendiri, bukan di tangan saya, bukan di tangan siapa-siapa, di tangan saudara. Saudara mau memutuskan untuk dekat atau tidak? Nah yang terakhir, Anda harus mendisiplinkan diri untuk bisa dekat kepada Tuhan. Memang untuk bisa dekat kepada Tuhan saudara itu sakit saudara. Apalagi saudara itu baru SD itu. Kita mau muji Tuhan Tuhan, ambil kadang-kadang pas ngantuk saudara. Karena hari-hari kita hadapi nggak tentu saudara. Mungkin saudara bisa nanti tidur jam 2 karena ada kesibukan, jam 12 karena ada kesibukan, atau jam 3 karena ada kesibukan. Tahu-tahu jam 5 tank atau 6.30 saudara harus bermesbah. Tapi saudara itu ketika kita punya niat untuk mendisiplinkan diri untuk bisa dekat kepada Tuhan itu saudara, maka rasa ngantuk apapun yang menghalangi saudara dan saya, kita bisa untuk mempertahankan besok Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan.
Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Bersilakan Tuhan. Apa firman Tuhan? Berdekat dari tempat kita sembunyi di bawah, sehingga setiap orang boleh mengetahui apa yang saya berikan kepada kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh ya.
lebih dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mencari dan selalu mencari akan hadirat-Mu. Kami akan selalu haus akan kebenaran firman-Mu. Kami akan selalu rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya jika kami dekat kepada Engkau Tuhan Yesus, kami akan dilepaskan dan dikuatkan, akan dimerdekakan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali kepada Bapak. Kita akan mendengarkan warta sepekan kita pada hari ini. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih yang dalam nama Tuhan Yesus. Warta kita untuk minggu ini adalah yang pertama, ibadah raya kita kembali hanya satu sesi saja, yaitu jam 10 di gereja ini. Yang kedua, kubu doa setiap hari Senin jam 7.30 di gereja. Dihimbau kepada seluruh kita untuk mengikutinya. Jemaat Tuhan pun diundang untuk hadir dan biarlah kita boleh bersama-sama berdoa di tempat ini. Yang ketiga, FA setiap hari Kamisnya jam 7.30 malam. Tuan rumah pada malam Kamis malam ini adalah keluarga Bapak R. Manalu dan Ibu Asyaha, beralamat di gereja. Yang keempat, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Yang kelima, kode perpuluhan telah diterima oleh setiap kita pengerja di tempat ini, guna melatih kita untuk setia melakukan perintah Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah mempercayakan perkara besar kepada kita. Kalaupun ada salah penyampaian dan membuat kita bertanya-tanya, kami minta maaf dan dari atas segalanya. Dan perpuluhan itu terbuka juga untuk jemaat. Kalau jemaat untuk memberikan perpuluhan buat nama sendiri, amin. Pengumuman tambahan, puji Tuhan, kontrak gereja dan hutang kita kepada Ibu Gembala sudah lunas. Dan biarlah kita fokus kepada kontrak gereja untuk tahun depannya, dan biarlah kita boleh memberi yang terbaik untuk kerajaan Allah di tempat ini. Demikianlah warta sepekan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, kotak yang merah untuk umum, yang ungu untuk kontrak gereja, yang kotak merah itu untuk perpuluhan dan ucapan syukur. Mari kita boleh memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan ya Bapa di tempat ini ya Tuhan, di mana kami sungguh menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sungguh kami rindu selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah ya Bapa dalam setiap kerinduan kami ini ya Tuhan, Engkau berkenan senantiasa atas kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran akan firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan kami ya Bapa, bahwa di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik ini, keadaan yang tidak pasti ini, kami sungguh membutuhkan ya Bapa mujizat Tuhan. Kami sungguh merindukan ya Bapa keintiman yang erat dengan Tuhan akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Bawa kami ya Tuhan, sebab bila kami mengandalkan kekuatan kami, kami tidak mampu ya Bapa. Oleh karena itu di setiap doa dan kerinduan kami, persekutuan kami yang intim, yang erat dengan Tuhan, itu akan melahirkan, menjadikan sesuatu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Ada jawaban doa dalam setiap apa yang kami gunungkan, apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu firman Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Raja Guguk ya Bapa, biar Engkau Allah memakai dengan luar biasa, mengurapi kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tanda heran, tanda ajaib menyertai seluruh pelayanannya ya Bapa. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu, ibu yang bersama-sama dengan kami, anak-anak dan cucunya Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau nanti hamba-Mu akan kembali ya Tuhan Yesus, biar penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan tetap sempurna dalam perjalanannya kembali. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang hidup. Kami berdoa dan membawa bangsa negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Sungguh betapa rindu kami ya Tuhan, Indonesia dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus di Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya lawatan-Mu semakin dahsyat luar biasa ya Tuhan. Engkau akan memulihkan Indonesia yang dalam situasi yang tidak baik ini ya Bapa. Sebab seruan doa umat-Mu yang atas nama-Mu, nama Tuhan disebutkan, maka umat-Mu Tuhan yang senantiasa merindukan akan campur tangan Engkau dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, melakukan pemulihan atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih berkat pemerintah sendiri kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Bapak Maruf Amin, para menteri-menteri kami Indonesia bersatu dan maju ya Tuhan. Demikian juga ya Bapak yang Tuhan Yesus memberkati Tuhan kota DPR dan Polri ya Tuhan. Badan judi kami jalan di bangsa kami, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelola, menata Indonesia semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintah daerah untuk kami berdoa buat para gubernur, bupati, wali kota. Karo bukan Tuhan senantiasa ada dalam mereka untuk dapat membangun sebuah daerah lebih khususnya buat Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu di mana kami ada. Biar Engkau memberkati Gubernur Edi Ramayadi ya Tuhan, dan wakilnya ya Bapak juga Bupati terpilih atas Labuan Batu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang dari mana Tuhan, untuk dapat membangun negeri daerah di mana kami berada semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa dan membawa ya Bapak ya Tuhan semua gereja-gereja Tuhan yang ada, baik dari generasi maupun berasal. Engkau memberkati, membawa gereja Tuhan senantiasa ya Bapak menjadi terang, menjadi berkah, menjadi kalah, akan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak khususnya buat gereja BET Indonesia untuk para hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Isun Niko Nyotora Harjo ya Tuhan, dan seluruh gembala-gembala rayon yang ada dalam gembala hamba-Mu. Demikian juga gembala pembina kami Bapak Pendeta Ermambang Yohan, dan juga gembala sidang keluarga besar Bidang Belasa Bapak Pendeta Edi Prayitno ya Tuhan, dan gembala sidang kami baik di Kanopan maupun di Rantau Bapak Ujung Bandar ini Bu Pendeta Sabarina Tarigan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau perhatikan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa untuk senantiasa ya Tuhan Yesus membawa
yang ada di ujung Bandar Rantau Prapat ini yang memberkati setiap kaum keluarga ya Tuhan, kaum pemuda dan anak-anak ya Bapa, dan semakin tinggi dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Engkau Bapa. Engkau mencukupkan segala apa yang diperlukan dibutuhkan oleh semua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Bapa ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, buat persembahan sudi kumpulkan umatmu di tempat ini. Ketika kami datang memberikan dengan penuh sukacita, kami percaya berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa ya Bapa bagi semua yang berikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa kota kudus-Mu Yerusalem, kami angkat tangan kami berkata, kami berdoa Shalom bagi-Mu Yerusalem, diberkati tembok tembok-Mu, diberkati dapur-dapur-Mu, diberkatilah kedua suku bangsa dan kesejahteraan nyata bagi kota kudus-Mu dan kota kudus bangsa Israel. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap sempurna bagi kami, dan terlebih rindu kami terima berkat Tuhan lewat hamba-Mu di tempat ini. Mari saudara-saudara dulu kita arahkan kita ke surga, kita ke dalam kita. Maka pulanglah